sebagainya, kan dalam hukum ini harus jelas. Saya ada standingnya penasihat hukum. Ada orang yang nggak jelas, wah ditangkap, ditahan, kali yakin akan P21 dan lain sebagainya. Tetapi keyakinan itu sebenarnya sebuah provokasi. Harus ditangkap, ditahan dan lain sebagainya. Kalau hitungannya tanggal 2, yakin P21, udah lewat waktunya. Sekarang ini kalau menurut aturan internal di kejaksaan yang saya pahami ya, karena ini kan semua hukum acara baru dan lain sebagainya, itu dalam jangka waktu 14 hari saja penyerahan itu dilakukan. Kalau misalnya kita ketahui tanggal 2 Juni dianggap sebagai sebuah pengumuman tidak resmi adanya P21, kan itu artinya tanggal 19 ini sudah lewat waktunya berapa hari sudah? 17 hari. Padahal time frame-nya hanya 14 hari saja. Jadi penentuannya kapan? Tapi yang jelas dalam jangka waktu 14 hari tidak boleh lebih dari itu. Karena itu saya katakan, baik secara formil maupun material, ini sudah banyak sekali terjadi pelanggaran-pelanggaran. Pak Roy Suryo itu ditangkap, ditahan dan menggunakan baju orange. Itu saja. Nah, dan hari ini justru Pak Roy Suryo pakai baju orange, malah pengacaranya pakai jas ini. Pakai jas pengacara ya, selamat ya. Nah, itu. Karena itu saya udah katakan, walaupun kalian berantem, ya, yang masuk penjara itu kamu. Walaupun pengacaramu itu pintar ngomong, pintar ngapain, tetap aja yang masuk penjara itu bukan pengacaranya. Pengacaranya bisa pakai baju jas, tapi Rasulullah pakai baju orange, betul nggak? Ya, dan saya minta juga supaya Rasman itu segera dieksekusi. Kalau enggak dia masih bisa pakai jas dan mengaku pengacara di luar. Demikian, makasih. Tapi Om kan Dokter Tiva Kan ya, kenapa harus ditangkap dan ditahan? Ini kan sudah tahap akhir, mau penyerahan tersangka dan kemudian barang bukti. lagi wawancara. Penyerahan tahap kedua. Lagi Dan Waalaikumsalam kita lagi sudah wawancara. kooperatif. Kooperatifnya itu tidak hanya di kata-kata, tapi juga di perbuatan. Sejak tidak ditahan ketika diperiksa sebagai tersangka pada tanggal 13 November 2025, baik Dr. Tiva maupun Mas Roy itu sudah melakukan wajib lapor. Ya. Dan wajib lapor itu sudah 30 kali hampir. Ya kira-kira 28, 29. Saya persisnya kurang lebih begitu. Bayangkan coba, padahal dasar hukum dari wajib lapor itu sendiri juga tidak jelas. Nah, itu kita ikuti untuk membuktikan bahwa kedua klien kami ini taat hukum, ya, tidak ingin dan tidak berpikir untuk melarikan diri misalnya atau melakukan perbuatan-perbuatan lain. Yang mereka lakukan selama ini adalah membela diri, termasuk kami kliennya. Kita melakukan pembelaan diri, pembelaan terhadap klien kita, sehingga yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya misalnya sangat tidak proper, dan kami protes keras untuk itu. Protes keras. Ya, protes keras untuk itu. Dan sekali lagi, kalau misalnya ini terkait dengan katakanlah kasus pembunuhan, kasus korupsi dan lain sebagainya, masuk akal kalau ditangkap dan ditahan. Tapi ini kan hal yang terkait sesuatu yang debatable, masih berdebat kita. Apakah yang dilakukan Mas Roy dan Dr. Tiva itu adalah benar pencemaran nama baik, benar fitnah? Bagaimana kalau memang ijazah itu memang benar-benar tidak ada, seperti yang dikatakan Bonatua Silalahi, atau ijazah itu memang benar-benar palsu? Apalagi kemudian tim pemburu ijazah palsu itu sudah melaporkan beberapa pihak yang diduga juga terlibat dalam proses pembuatan. Jadi ini kan dalam proses pembuktian yang belum tentu klien kami salah, ya kan? Bahkan kalau saya sebagai lawyernya mengatakan klien kami sama sekali tidak salah, dan kami yakin bahwa memang betul yang namanya 99,9 ijazah itu palsu. Nah, karena itu sekali lagi kami protes keras terhadap penangkapan dan penahanan ini, apalagi dilakukan ketika Dr. Tiva hendak ujian disertasinya, seminar hasil. Pukul 8 dia mau ujian, pukul 7 dia ditangkap. Padahal dia mau pergi ke suatu tempat untuk ujian tersebut. Kalau Mas Roy gimana penangkapannya? Katanya subuh. Mas Roy itu lebih tragis lagi. Pukul 12:30 saya baru berpisah dengan Mas Roy. 12:30 atau jam 1 malam dini hari, karena kami ada acara di Bandung. Oke, kami ada acara di Bandung. Dan kemudian setelah itu pisah kita. Dan Mas Roy bercerita kepada saya, tadi saya temui di Subdit Kamnek, di ruang Subdit Kamnek. Dia mengatakan tidak sempat apa-apa. Untung masih sempat sholat subuh. Jadi belum mandi, belum berpakaian secara layak, dan kemudian dipaksa untuk
dibawa ke Polda Metro. Ya, karena kedua klien kami tidak mau ribut, akhirnya ya sudah ikut saja ke Polda Metro tanpa menandatangani Mas Roy ya yang firm, tanpa menandatangani surat penangkapan tersebut. Oke, Bang Refli. Ya. Ini kan sebenarnya sudah mau P21. Ya. Artinya tinggal seminggu kurang lah harusnya P21. Kenapa Ya. tiba-tiba Polda tiba-tiba menangkap? Alasannya apa tadi? Ada pertemuan atau ada obrolan? Kita kan nggak bisa, ya kita kan nggak bisa kemudian menanyakan kepada pihak yang hanya melakukan perintah. Kalau dia mengatakan salah seorang penyidik mengatakan ya kami cuma melakukan perintah bang katanya. Nah pertanyaannya adalah siapa yang membuat perintah tersebut? Ya. Apakah yang membuat perintah tersebut itu ada pesan-pesan dari pihak lain? Kan selama ini kan selalu ada provokasi agar Roy Suryo ditangkap, ditahan dan lain sebagainya. Padahal sekali lagi ini kan bukan sebuah kejahatan yang dalam hukum pidana dikatakan mala in se, yaitu kejahatan yang dari sononya kejahatan seperti pembunuhan, korupsi dan lain sebagainya, penyiksaan dan lain sebagainya. Tapi ini adalah sesuatu di gray area, wilayah yang benar nggak bahwa ini adalah pencemaran nama baik? Kami mengatakan bukan. Ini adalah public accountability, tanggung jawab publik untuk mantan kepala negara itu membuat sebuah klarifikasi yang benar-benar memadai bahwa ijazahnya memang asli ketika ada warga negara mempertanyakan. Jadi penyidik datang tidak ada alasan sama sekali ya? Memberikan surat juga? Tidak ada alasan. Belum sempat tanda tangan? Tidak ada indikasi mau melarikan diri. Tidak ada surat dan lain sebagainya. Begitu. P21 ini kan baru dimulai tanggal 2 Juni. Penangkapan ini kan harusnya dari dulu gitu, baru hari ini. Saya yakin ini karena tidak kooperatif gitu. Karena Polda itu tidak mungkin nangkap orang kalau tidak ada pemanggilan. Nah, berarti karena tidak ada pemanggilan otomatis dijemput gitu. Ya kan? Kalian bayangkan aja seorang residivis, orang yang melakukan berulang-ulang kali dalam proses pemeriksaan tetap menyerang kehormatan kepribadian mantan Bapak Presiden RI yang ke-7, Pak Jokowi. Oleh karena itu ini merupakan sikap yang tegas yang walaupun sudah terlambat, sempat kita terjadi kegaduhan, kekisruhan dan seolah-olah negara Indonesia ini adalah negara yang tanpa ada etika dan tanpa ada aturan hukum. Alhamdulillah dengan penangkapan ini saya sengaja mau melihat orang-orang yang bagaimana wajah Roy Suryo dulu ditangkap hari ini dengan yang tidak ditangkap dulu gitu. Apakah masih berteriak-teriak ijazah palsu atau mungkin mau mengajukan restoratif justice, ya kita lihat nanti. Tapi ini merupakan satu bukan kemenangan tapi adalah penegakan hukum. Nah, dengan penegakan hukum ini otomatis siapa saja di Indonesia yang menyerang kehormatan dan fitnah, menyebar berita bohong, membuat kegaduhan, baik menghina rakyat maupun menghina presiden maupun mantan presiden, tetap ada aturan hukum dan akan dipenjara. Dari awal saya mengatakan tidak usah diproses hukum, tetap ditangkap, kemudian dimaafkan. Tapi ternyata proses hukum ini adalah sampai ke P21, kemudian diserahkan tahap 2 ke Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi DKI, kemudian untuk diproses di pengadilan. Artinya di sini bukan mereka berjuang untuk memperjuangkan hak Roy Suryo bahwa mereka ditangkap, tidak. Justru Pak Jokowi lah yang kita perjuangkan karena dihina dan dipermalukan oleh Pak Roy Suryo, Tipa dan kawan-kawan, termasuk Rustam semua. Ya, jadi yang sudah mengambil langkah terbaik adalah Egy Sujana dan Damai Lubis dan juga Rismon. Rismon sudah membuat buku bahwa tidak ada ijazah palsu dalam perkara itu. Itu ada kesalahan dengan data yang kurang akibat postingan Sandi yang memposting bukan ijazah palsu asli. Demikian. Oke?